Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu Guru. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktunya, dan komite juga sudah berkenan meluangkan waktu untuk pada hari ini kita berbagi pengalaman di dalam kegiatan JGP, yaitu pada modul 3.2. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam rangka berbagi pengetahuan. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat, menjalankan sunnah-sunnahnya, kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu Guru, lupa saya. Kita kemudian, Bapak Ibu, yang saya hormati nih, pimpinan kita, pimpinan SD Kamal Lulu Pagi, Pak Jaima SPD, serta wakilnya Ibu Hajar Nurhayati, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Randy, dan komite. Yang saya hormati, saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengulangi rasa hormat dan takdim saya. Jadi pada pagi hari ini kita langsung aja mempersingkat waktu. Kami dari guru penggerak angkatan 9 berbagi pengalaman tentang modul 3.2 pada Jaya, tentang aset. Ya, alhamdulillah. Tentang aset di dalam ada sekolah kita. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang 9 aset. 9 aset yang mana ini sebagai bentuk dari kemajuan sekolah. Jadi kita akan mengidentifikasi yang telah kita miliki, aset-aset yang ada di sekolah kita. Nah, di sini nanti modulnya, tahapannya, kemudian tata caranya akan dijelaskan oleh Pak Deka. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa. Semoga pada pagi hari ini kita dijadikan ilmu yang bermanfaat, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Sudah selesai, langsung saja pada Pak Deka selaku pemateri pada pagi hari ini. Kepada Pak Deka, waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajis, rekan saya. Terima kasih juga kepada kepala sekolah yang telah memberikan waktu, memberikan moral, memberikan motivasi kepada kami, dan juga tak lupa juga kepada rekan-rekan guru kami yang hebat, semuanya yang mendukung kami, dan juga tak lupa kepada komite yang hadir pada hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu. Di sini saya bukan menggurui, namun di sini kami ingin berbagi kebajikan, nilai-nilai positif yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Namun pada hal itu, marilah kita belajar bersama. Dan di sini saya akan membawakan sebuah modul 3.2 tentang pemanfaatan aset sekolah. Jadi baru pertama kali saya terfokuskan kepada aset sekolah itu awalnya. Sebelum saya tahu tentang pemahaman ini, pemanfaatan aset sekolah, yang saya tahu itu aset sekolah itu yang ada di dalam sekolah saja. Ternyata saya salah. Aset sekolah itu terbagi atas 2 bagian. Yang pertama abiotik dan Pajis slide. Untuk itu mari yang pertama
Ada ekosistem. Ini step kedua ya Pak Yus? Nah, pertama ini tujuan diskusi. Semua yang terlibat mampu memahami aset yang dimiliki sekolah. Jadi pemahaman awal saya, aset itu adalah yang ada hanya di dalam sekolah saja. Namun pas saya belajar, aset sekolah itu ada 7. Nanti kita kupas bersama. Yang kedua, semua yang terlibat mampu memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah secara maksimal. Selanjutnya Pak Yus. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antar makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Yang kedua, sekolah adalah bentuk ekosistem yang adanya terjadi interaksi antar faktor biotik dan abiotik. Yang ketiga, ekosistem menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Nah, ini faktor biotik. Faktor biotik itu terdiri dari murid, kepala sekolah, guru, staf, dan tendik, orang tua, dinas pendidikan, dan lain-lain. Next. Faktor abiotik. 1 keuangan, 2 sarana dan prasarana, 3 lingkungan. Next. Nah, pendekatannya yang pertama, cara pandang kita. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Namanya typical based thinking, yang memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Jadi kita pesimis duluan gitu. Jadi memandang nggak bisa nih, acara ini nggak bakalan bisa terlaksana. Jadi pesimis duluan gitu. Bahwa kita mempunyai suatu hal yang harus kita gali bersama supaya acara, misalkan acara Maulid ini bisa terlaksana. Seperti itu. Yang kedua, pendekatan berbasis kekuatan. Hilang Pak Ajis. Hilang. Pak Ajis nih. Berbasis kekuatan, aset based thinking yang memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan apa ataupun potensi yang positif. Jadi ini yang kedua, ini pendekatannya optimis. Yang pertama pesimis. Ada 2 pendekatan. Kita mau yang pesimis atau yang optimis. Yang pertama tadi pendekatan kekurangan atau masalah. Yang kedua pendekatan berbasis kekuatan atau aset yang kita miliki. Pak Jis. Nah, aset yang kita bisa kembangkan pertama ini adalah modal manusia. Nih yang pertama. Yang kedua modal sosial. Yang ketiga modal fisik. Yang keempat modal lingkungan alam. Yang kelima modal Pak Haji. Ini ininya apa? Proyektornya. Modal finansial. Keenam modal politik. Yang ketujuh modal agama dan budaya. Nah, dari ketujuh ini mari kita kupas. Yang pertama modal manusia. Next Pak Haji. Nah, pertama, tujuan pendidikan nasional mengembangkan seorang pendidik sebagai seorang yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kita tahu kita juga sebagai guru harus mempunyai kompetensi yang ada. Kualifikasi yang kita miliki dapat dikelola sebagai aset yang didaya gunakan untuk tujuan pendidikan nasional. Baik, Pak Haji. Nah, modal sosial. Yang pertama tadi adalah modal manusia. Yang kedua modal sosial. Modal sosial, norma aturan warga masyarakat, unsur kepercayaan dan jaringan antar unsur yang ada dalam komunitas masyarakat. Kekuatannya adalah satu tadi komite sekolah. Nah, ini aset sekolah. Yang pertama tadi guru, ya, modal manusia, guru, karyawan, tendik. Nah, itu modal manusia. Yang kedua lembaga non formal. Misalkan di sini ada perusahaan Bu ya, misalkan perusahaan cat, misalkan gitu. Itu aset juga bagi sekolah kita. Misalkan yang
di luar sekolah itu ada karang taruna desa segala macam atau kelurahan, itulah aset juga. Lembaga non formal dan informal, non formal dan formal. Langsung Pak Jis. Nah, modal manusia itu terdiri dari satu guru berpendidikan S1 sampai S2. Ini S2 nih, terlalu tinggi. S1 sampai S2 ya. Sebagian besar dengan S1, benar. Sebagian besar masih usia produktif, baik dan penuh pengetahuan IT. 3, memiliki daya saing yang tinggi, tinggal kita menggerakkan dan mengarahkan. 4, memiliki kecerdasan dan keterampilan di bidang masing-masing. Ya. Modal manusia sebagai peneliti dari aset lainnya, karena seberapapun banyaknya atau bagusnya fasilitas, jika sumber daya tidak bisa maksimal, maka tidak akan bisa bermanfaat dan kekuatannya. Jadi, next Pak Jis. Yang kedua adalah modal fisik. Modal fisik di sini adalah yang kita tahu adalah bangunan, ada infrastruktur atau sarana prasarana. Kekuatannya, misalkan lapangan bisa dijadikan tempat untuk kegiatan latihan pramuka, olahraga. Nah, itu modal fisik kita. Praktek-praktek dalam olahraga ataupun ekskul, pencaksilat, tari dan sebagainya. Next Pak Jis. Modal lingkungan atau alam, potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam, kenyamanan hidup. Kekuatannya, pemilihan sampah daur ulang dan memiliki nilai ekonomi. Pemilihan sampah daur ulang, misalkan sampah yang plastik misalkan didaur ulang dan bisa kita jadikan barang yang memiliki ekonomi yang tinggi, nilai ekonominya terjaga. Pak Jis, yang ketiga, modal finansial. Finansial artinya dukungan keuangan yang dimiliki dan dapat digunakan untuk pembiayaan proses pembangunan dan kegiatan. Kekuatannya adalah dengan dukungan keuangan kita bisa merealisasikan untuk pemanfaatan aset. Di sini mungkin modal finansial ini dari proses pendidikan yang diselenggarakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Silakan Pak Jis. Modal politik. Nah, modal politik ini adalah ukuran keterlibatan sosial lembaga, pemerintahan, perwakilan dan semua lapisan kelompok yang memiliki hubungan dengan sekolah. Misalkan peran orang tua siswa mempunyai keterlibatan dengan lembaga pemerintahan sebagai jembatan dapat dilibatkan. Misalkan gini, modal politik seperti ibu komite, ya, suaminya polisi. Nah, itulah bisa kita kerjasama dengan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tawuran, misalkan adanya guru tamu guru yang bisa melibatkan polisi untuk memberikan suatu pemahaman kepada siswa bagaimana narkoba, bagaimana bahaya narkoba, bagaimana tawuran, segala macam yang tidak baik, yang sehingga anak murid kita bisa terkontrol. Nah, itu kerjasama di bidang keamanan, misalkan inilah namanya modal politik. Bisa juga di kelurahan, bisa juga di puskesmas, ya. Kita bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk bagaimana sehingga murid-murid kita sebagai siswa biar sehat. Bisa juga di pihak di kelurahan. Lanjut Pak Jis. Nah, sekarang modal agama dan budaya. Keberadaan kegiatan ritual kebudayaan dan keagamaan, kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berpotensi untuk menunjang pengembangan kegiatan sekolah. Kekuatannya, melalui guru mata pelajaran agama atau guru kelas dapat dilibatkan dalam pengembangan modal agama, yaitu dengan kegiatan sholat duha, pembiasaan dan juga kegiatan hari besar agama. Ini di dalam, ya, ini di dalam aset yang di dalam. Yang di luar bisa saja misalkan ada lembaga-lembaga pengajian yang misalkan ada ustadznya, boleh yang namanya kita rekrut untuk diundang supaya memberikan tausiah atau apa, itu adalah modal agama yang ada di luar. Bisa saja budaya yang ada di luar, misalkan
seni bela diri, misalkan kita undang ke sekolah untuk memberikan suatu pemahaman tentang budaya. Terus ada lagi tentang palang pintu dan segala macam. Tentunya di setiap kelurahan mungkin ada sanggar-sanggar seni. Nah, disitulah kekuatan kita untuk memberikan suatu pemahaman pada siswa untuk memberikan pembelajaran di suatu daerah terjadinya adanya budaya sanggar kerja gitu. Nah, selanjutnya Pak Haji. Nah, siapakah aktor yang terlibat? Jadi aktor yang terlibat ini semua warga sekolah yang terlibat dalam pemanfaatan aset, terutama adalah kepala sekolah yang mengambil kebijakan ini semua. Jadi semuanya bisa kita laksanakan dan dapat berkolaborasi antara warga sekolah. Untuk kelanjutannya Pak Ajis tolong dibaca selanjutnya. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan tentang 7 aset yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, bagaimana proses kita menemukan atau mengidentifikasi sumber daya sekolah. Yang pertama itu melihat kelemahan, bukan kekuatan. Jadi kalau kekuatan sudah terlihat, tinggal memanfaatkannya saja. Namun memanfaatkannya, kelemahan menjadi kekuatan itu luar biasa. Jadi dari kelemahan itu kita harus melihat bukan kelemahannya, tapi bagaimana kita melihat kelebihan masing-masing yang ada di aset sekolah kita. Lanjut. Nah, kemudian apa saja kendala dan tantangan saat menghadapi identifikasi sumber daya sekolah? Jadi ketika kita melakukan identifikasi pasti akan ada kendala dan tantangan. Yang pertama itu tantangannya manusia, yang kedua dana, yang ketiga waktu, yang keempat keterbatasan hubungan dengan pihak luar. Nah, kalau bicara manusia, mungkin kalau bicara manusia apakah mau bergerak atau tidak. Nah, kalau bicara dana mungkin keterbatasannya apakah mencukupi dana atau keuangan kita. Nah, yang ketiga waktu. Tapi kita lagi-lagi pada konsisten yang pertama, kita tidak lagi melihat kekurangan, tapi melihat kelebihan yang ada di lingkungan sekolah kita. Lanjut. Nah, kemudian perasaan kita ketika kita bisa berhasil dalam mengidentifikasi sumber daya sekolah. Nah, sangat bahagia karena kita bisa melihat. Jadi ketika kita berhasil mengidentifikasi suatu aset di sekolah kita, yang pertama kita akan sangat bahagia karena 7 aset ini sebenarnya bagaimana keberpihakan kepada murid. Jadi 7 aset ini intinya benang merahnya itu semuanya adalah keberpihakan kepada murid-murid. Ya. Bagaimana 7 aset itu kita manfaatkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, sarana prasarana untuk keberpihakan kepada murid. Poinnya itu. Lanjut. Udah benar. Nah, sedikit tambahan, ada di poin yang kedua itu di sosial. Aset sosial itu mungkin ini yang luput dari kita. Nah, jadi ada satu aset yang besar, yaitu aset alumni. Jadi alumni ini kemarin ketika di Jum juga itu hampir dilupakan. Jadi dibahas di aset sosial bagian network jaringan. Jadi bagaimana kita mendata mungkin 3 tahun mundur ke belakang atau dari alumni angkatan 2000 3 tahun ke belakang, berarti 2019 itu kita punya data alumni ini
di SMP mana, kemudian atau sudah lulus SMA, kemudian ada nggak nih presentasi dia punya skill, mungkin dia di luar itu ngajar tari, atau dia ngajar hadroh, atau dia ngajar paskibra. Nah, itu kita bisa jadikan aset buat melatih di sekolah kita. Nah, itu alumni. Nah, ini ternyata sangat besar poinnya ketika kita melibatkan suatu alumni. Cuma pertanyaannya, boleh nggak Bu alumni dilibatkan setiap kegiatan? Boleh ya. Nah, jadi itu bisa kita libatkan. Nah, mungkin kedepannya saya berharap di angkatan tahun ini kita punya data akses alumni di setiap kelas 6 ini, 6B, kemudian lulusnya kemana, nanti tetap minimal kontaknya itu gak hilang, agar kita bisa membentuk suatu komunitas alumni. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang 7 aset ini. Mungkin secara globalnya Bapak Ibu pasti sudah paham tentang aset ini. Cuma ini hanya lebih merefresh tentang pemahaman dari Bapak Ibu tentang 7 aset ini. Lebih kurangnya saya kira ya, sebelum saya tutup, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita wassalam. Kalau ada silakan bertanya. Jelas Bu ya. Bukan Ibu Pamita, silakan Bu yang menanya Bu. Kalau nggak ada, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan guru dan kepala sekolah beserta komite yang pada saat ini hadir, dan kami sebagai guru CGP angkatan 9 mudah-mudahan diberikan kekuatan ya Bu ya, kita doanya sampai April ini. Memang ini luar biasa, kami udah setahun ya Bu ya, April ketemu April. Nanti saat tanggal 27 April panen raya Ibu, komite boleh nanti tanggal 27 April ajak komite yang lain untuk ke Masjid Hasim Asy'ari. Kami itu di situ panen raya namanya, di ya kayak pameran pendidikan. Nanti banyak yang berguna di situ. Bawa ajak anak-anaknya juga nggak apa-apa ya. Nanti juga setiap stand itu Bu ada ada cindera mata yang boleh kita bawa, kayak kondangan gitulah gitu. Banyak ya, banyak macam acaranya, segala macam, insya Allah menariknya ya. Dan kami juga akan memakai baju adat Bu. Kalau Pak Ajis dia ke bagian Papua. Kalau Pak Ajis ke bagian Papua. Saya sih sebenarnya pengennya tadinya mah Batak ya Bu ya, Medan. Kan ada saya ini apa tuh namanya, pakaiannya. Mau saya di dapatnya Maluku alhamdulillah ya, tapi ya itu harus beli dulu saya. Kalau Pak Ajis jangan lupa Pak Ajis harus ini harus full gitu ya, coba ya. Harus ini ya, harus sesuai dengan apa yang ada di situ ya. Ya, baiklah. Itu saja yang saya bawakan. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya. Lebih kurangnya kalau ada kata-kata saya yang salah, itu dari saya sendiri pribadi, dan yang benar ya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.